Sebelum aku nembak itu, aku tuh lihat monitor. Di monitor itu Bangka Belitung itu udah juara 1, Kak. Oh iya. Aku bisa nggak ya itu tetap medali emas nih. Aduh gimana deg-degan parah Kak waktu itu. Itu saat kita dapat medali emas. Iya, perunggu katanya. Perunggu katanya. Kejuaraan di PON juga untuk pertama kalinya, dan mengikuti kejuaraan dunia juga untuk pertama kalinya. Dan ini merupakan mencetak sejarah bagi pencak silat di Bangka Belitung. Halo Sobat RRI, selamat datang kembali di podcast Becakap Bubble, tempat kita bercerita dan diskusi tentang Bangka Belitung. Nah Sobat RRI, di episode 4 kali ini kita udah kedatangan 2 Srikandi cantik, tapi nggak hanya cantik, dia juga berprestasi dan inspiratif tentunya. Ya, jadi di episode 4 kali ini kita akan dibikin bangga menjadi anak Bangka Belitung. Kenapa? Karena kita udah kedatangan 2 Srikandi cantik dari Bangka Belitung yang berprestasi nggak hanya di nasional tapi juga di internasional. Nah, penasaran kan? Kita langsung aja kenalan sama mereka. Halo Kak Salwa, halo Kak Atika. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah ini Kak, boleh mungkin Sobat RRI di rumah ataupun di Bangka Belitung ataupun di Indonesia mungkin udah banyak yang tahu nih soal Kakak. Tapi boleh dong dikenalkan lagi tentang dirinya mungkin ya. Silakan mungkin dari Kak Atika dulu. Hai, perkenalkan nama saya Atika Putriani, saya cabur pencak silat. Prestasi terakhir saya mengikuti kejuaraan dunia di Abu Dhabi. Wow, pencak silat, ini sampai Abu Dhabi loh, ini mantap, menginspirasi dan berprestasi sekali ya pemirsa. Ini masalahnya pencak silat, kenapa Kak ngambil pencak silat itu Kak? Kenapa sih kok bisa dari banyaknya cabang olahraga, kenapa pencak silat gitu yang dipilih? Padahal ada misalnya kayak yang lain sepak bola yang umum-umum gitu. Kenapa pencak silat? Ya karena itu udah hobinya dari kecil gitu. Oh udah hobinya dari kecil gitu. Udah tertarik dari kecil suka olahraga bela diri. Mungkin lingkungannya udah ada yang pencak silat gitu di lingkungannya ya? Oh gitu. Jadi karena dia tertarik karena lingkungannya itu lingkungan pencak silat, dia ngelihat dan tertarik. Boleh kalau Kak Salwa mungkin diperkenalkan? Hai, aku Salwa Andini, atlet menembak. Kejuaraan terakhir aku di PON Aceh Sumut 2024. Menembak? Wow, luar biasa sekali loh nembak. Mereka ini nggak ada olahraga-olahraga yang umum kali ya? Poli gitu kayak, maksudnya kenapa Kak? Kenapa milih menembak gitu? Penasaran banget nih Mas. Kalau aku sebenarnya iseng-iseng aja Kak, jujur. Dari waktu kecil itu pelatih aku datang ke rumah untuk berobat, kebetulan ayah aku perawat ya. Dari situ pelatih aku lihat aku. Fun fact untuk kalian, pelatih aku tuh bisa lihat dari postur tubuh orang aja itu bisa atau enggak dia menembak gitu Kak. Wih keren banget, berarti pelatihnya tuh bisa ngelihat potensi orang dari ngelihat. Jadi pelatihnya berobat, ayah tuh perawat ya? Iya. Berobat, perawat, ngelihat anaknya jago nih nembak gitu. Kayaknya bisa nih gitu katanya, mau nggak anaknya nembak katanya. Oh gitu, jadi itu kira-kira umur berapa tuh Kak? Itu waktu aku SD sih Kak, Waktu kelas SD 5 atau 6 SD gitu. Kelas 6 SD sampai sekarang, kira-kira kalau misalnya nembak tuh pernah nggak sih Kak meleset, ditolak gitu? Iya, enggak. Bukan ditolak, maksudnya nggak kena gitu menembak, pernah nggak sih nggak kena? Pernah dong. Pernah ya pastinya ya, karena latihan dulu harusnya ya? Iyalah. Untuk Kak Atika sendiri, kira-kira itu sejak kapan jadi pesilat Kak? Pertama kali latihan silat itu dari kapan? Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD juga? Mereka tuh udah mulai latihan pas aku lagi main comberan guys. Kelas 5 SD loh. Nah itu pernah nggak sih tiap pagi kalau misalnya latihan sama pelatihnya tuh disuruh minum broto wali kayak gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Oh berarti aku ditipu kali ya. Aku kayaknya bukan latihan pencak silat waktu itu. Aku kayaknya bela diri yang lain, nggak tahu dari mana deh gitu. Tapi aku disuruh minum broto wali, pahit. Itu kayaknya aku dibohongin deh. Oke deh, kalau misalnya tentang pencak silat sendiri ada nggak sih tantangan-tantangan dari Kakak, maksudnya dalam latihannya biar bisa menguasai tekniknya, itu apa sih tantangannya gitu? Kalau dibilang untuk tantangannya, yaitu ya kita konsisten dalam latihannya itu. Oh konsisten? Iya. Untuk konsistennya gitu tantangannya? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, itu latihannya. Oh latihannya. Kadang kan kita latihan datang rasa malasnya gitu, tiba-tiba, terus atau enggak ada kena cedera. Oh, Ya, kalau latihan berpotensi cedera juga ya? Iya.
Karena kan beresiko. olahraga bela diri rentan cedera juga. Rentan cedera ya. Iya. Tapi ini nggak sih Kak, apa namanya, berapa kali sehari gitu frekuensinya kalau atau seminggu berapa kali latihan? Kalau kita seminggu itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu latihannya rutin. Dari hari Senin sampai Iya, hari dalam Jumat satu hari setiap itu hari. bisa 3 kali. 3 kali latihan. Wah, itu nggak ada waktu untuk main sosmed gitu berarti ya? Kalau untuk waktunya ada. Ada ya waktunya ya, bisa. cuman minim gitu ya. Iya. Ya emang harus diproduktifin gitu kan, Iya. mumpung masih muda gitu kan. Iya. Kalau Kak Salwa sendiri sehari itu latihan berapa kali Kak? Sehari 1 kali sih Kak. Sehari 1 kali. Iya. Itu nembak apa? Nembak. Orang tua, bukan? Oh bukan ya, nggak boleh guys, nggak boleh, durhaka. Jadi nembak pelatih. Enggak dong Kak. Jadi nembak apa nih? Itu nembak target kita Kak. Aku 10 meter jaraknya. 10 meter? Iya. Oh, itu yang dikompetisiin juga 10 meter? Iya. Ada tingkatannya nggak selain 10 meter tuh apa lagi? Ada dong, tapi kan senjatanya beda juga Kak. Tingkatannya beda juga? Iya, Jadi senjatanya. setelah 10 meter, 50 meter? Itu ada tuh senjata api nanti dipakai. Itu pakai senjata api? Iya. Kalau yang ini senjata air? Itu ini angin. Oh ini angin? Iya. Senapan angin ya? Ini Gas. kayak senjatanya kalau dilihat kayaknya rakitan gak sih? Bukan ya? Emang senjatanya kayak gitu ya? Iya. Maaf nih sebagai orang awam aku nggak tahu ya. Kayak kalau misalnya tembak-tembakan kayak gini nih, indikator yang jadi penilaian kalau kompetisi itu apa sih? Itu kita ada skornya Kak. Ada skornya? Ini kan kita itu nembaknya 60 tembakan 60? satu kali pertandingan itu. Oh, Ya. itu 60 langsung atau ganti-gantian? Satu Langsung. tembakan dulu, satu tembakan Langsung dulu? Kak. Langsung? 1 jam 15 menit waktunya. Oh, jadi 60 60 itu harus keluar semua pelurunya? Iya. Ke target buletan itu ya? Iya. Buletan? Oh, berarti skornya kalau misalnya dia makin tengah, makin besar gitu ya? Iya. Terus kalau di luar itu dia tuh udah ada komputernya Kak. Jadi nilainya itu desimal. Jadi Oh. 10 itu enggak 10 Nggak aja, 10. jadi ada 10,1 sampai 10,9 yang paling Oh, tinggi. jadi detail ya. Jadi nggak ada yang namanya nanti, wah ini itu ada VAR-nya, langsung dia di komputer kelihatan ada desimalnya Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk Kak Atika sendiri, kalau untuk pencak silat itu penilaiannya gimana sih kalau misalnya lagi fight? Atau kita banting menang atau nunggu sampai lawannya itu menyerah gitu? Enggak, kalau kita di pencak silat itu yang fight itu kita bertandingnya 3 ronde. Dalam 1 ronde itu 2 menit. Oh, Terus kalau untuk poin penilaiannya itu bantingan itu 3 poin. Oh, bantingan 3 poin. Tendangan depan, samping itu 2 poin. Kalau pukulannya 1. pukulan. Oh, jadi kalau misalnya pukulan kena itu 1 poin. Iya, 1 poin. Tendangan depan Kalau 2 tendangan poin. 2 poin. Kalau bantingan 3 poin. Bantingan itu 3 poin. Jadi selama tadi berapa? 2 menit ya? Iya. Selama 2 menit tiap ronde itu nilainya dapat dari situ gitu ya? Iya. Oh, jadi ada trik nggak? Trik tersendiri kalau misalnya kayak gitu tuh biar dapat poinnya besar, menang dari lawan. Itu biasanya trik dari Kak Atika tuh kalau lagi fight ada Kalau nggak? untuk trik sendiri ya itu kita memancing lawan, gimana biar lawan bisa nendang dan kita tangkap bantingannya. Oh, gitu. Jadi kita counter attack gitu ya. Iya. Kita serangan balik ya. Iya. Biarin mereka nendang, kita Habis tangkap, itu kita banting. Iya. Tapi kalau nggak ketangkep, Kalau nggak ketangkep bisa kita elak sisi dulu, habis Oh. itu kita yang masuk tendang. iya. Tapi kalau misalnya ketangkis itu berarti nggak masuk poin ya? Kalau Ketangkis nggak. masuk poin ya. Oh, kayak gitu. Jadi sobat RRI di rumah itu tuh penilaian kalau misalnya menembak dia ada bunderannya 60 kali tembakan dalam 1 jam 15 menit. 15 menit. Dan kalau pencak silat sendiri itu ada 3 ronde dan setiap rondenya itu 2 menit ya. Iya. Setiap rondenya 2 menit dan itu bantingan itu 3 poin, pukulan itu 1 poin, tendangan dari depan itu 2 poin. Kalau tendangan dari belakang Kalau tendangan dari belakang dia kayak taekwondo. itu jatuhnya kayak mana? Sama, skornya? tetap 2 poin juga. 2 poin juga. Iya. Oh, jadi mau tendangan dari depan sama belakang tetap 2 poin Iya, ya? 2 poin. Ini menarik banget nih. Aku pengen tahu, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau mau lagi malas latihan tuh dipaksa sama pelatih tuh kesel gitu? Mungkin kalau misalnya dari Kak Salwa sendiri, pernah nggak sih kesel banget ini lagi malas tapi pelatihnya maksa lagi gitu? Kesel, pengen tembak gitu. Pernah dong Kak, pernah banget. Oh iya. Iya. Terus gimana? Itu gimana? Apa marah-marah atau sambil ditekuk gitu mukanya atau kayak mana? Kalau aku lagi males banget tuh, aku biarin aja kan. Oh. Nggak latihan dalam sehari itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ditelepon nggak diangkat gitu, pura-pura. Iya, pura-pura tidur ya. Oh, gitu. Oke, oh, itu gitu. Tapi kan nggak setiap kali mau Iya. latihan kayak gitu kan. Cuman kadang sesekali aja mungkin itu ya. capek gitu kan, lagi males hari ini. Heeh. Tiba-tiba disuruh, ayo kenapa udah nggak latihan, udah dari lama. Padahal baru 1 hari Kak, nggak latihan. Oh iya, baru 1 Udah hari nggak latihan udah dimarahin. dimarahin Iya, ya? udah dimarahin kayak udah berapa minggu nggak latihan. Oh gitu.
Boleh tahu siapa sih nama pelatihnya? Boleh dong dikenalin ke Sobat RRI, siapa sih nama pelatihnya? Nama pelatih aku Bapak Soeharto. Wah, Bapak Soeharto. Ini tapi kita berterima kasih sama Bapak Soeharto ya, karena telah menciptakan atlet yang sangat berprestasi, nggak hanya di nasional, tapi juga tingkat internasional loh. Bisa ngelihat potensi dari Kak Salwa ini, bahkan dia nggak megang apa-apa, kamu bisa nembak. Keren banget, Pak Soeharto ya, Pak Soeharto. Untuk Kak Atika sendiri, itu pernah nggak ngerasa kesel kayak gitu sama pelatih? Aku lagi males nih, tapi Oh itu sering. Sering ya? Wah, sering kalau yang ini, waduh. Ini gimana nih kalau misalnya sering? Jadi gimana biasanya reaksinya? Oh sering ya udah, tapi tetap dilakuin. Tapi tetap dilakukan Kadang ya? juga ya sama. Oh, cuman kadang tendangannya jadi agak lebih kuat aja gitu ya? Gitu. Iya bisa jadi juga seperti itu. Oh, gitu. Tapi lawan bertandingnya tuh pelatihnya nggak sih? Kebetulannya kadang pelatih juga ikut jadi partner, kadang juga temen. Kadang juga teman satu gitu. tim, Oh, iya. jadi kadang temen tuh kayak ngerasa, ini bantingannya kuat banget, pasti lagi malas itu gitu ya. Lagi malas ini, lagi ngambek ini gitu kayaknya. Tapi nggak semuanya diluapkan Oh, ke enggak teman. semuanya gitu, ke enggak. temen gitu ya, ke pelatih lah semuanya gitu ya. Enggak, kalau boleh tahu kalau misalnya pelatih Kak Atika sendiri siapa sih nama pelatihnya? Kalau untuk pelatih aku di sini yang di perguruan itu namanya Pak Budi. Pak Budi. Iya, Wah, Pak Budi ini Firmansyah. keren banget. Pak Budi udah berhasil membawa Atika bahkan sampai Abu Dhabi kemarin ya. Iya. Wah, Abu Dhabi itu keren banget. Terima kasih untuk Pak Budi sama Pak Soeharto ya. Iya. Pak Soeharto ini keren banget, ini dua pelatih yang di balik layar yang menciptakan atau membentuk atlet-atlet terbaik anak bangsa sampai ke kancah nasional dan internasional. Itu keren banget. Oke, mungkin kalian kalau misalnya lagi malas kayak gitu, biasanya yang bikin kalian semangat itu apa sih? Misalnya kalian lagi latihan, lagi malas banget nih latihan. Tapi ada hal yang bikin semangat, kan pasti kalau selain malas, pernah yang semangat banget latihan. Nah, ada nggak sih di dalam latihan itu yang bikin kalian semangat tuh apa kira-kira? Mungkin dari Kak Atika. Kak Atika. Kalau yang bikin semangat itu lebih ke tujuan untuk kita itu apa. Oh iya, karena inget goalsnya Iya. ya. Emang tujuannya apa? Tujuannya kita untuk juara. Oh gitu, nah tujuannya untuk juara. Kalau misalnya kalian lagi males, inget pengen juara, langsung semangat. Itu kalau dari Kak Atika ya. Kalau dari Kak Salwa itu, kalau dari Kak Salwa apa sih yang bikin Kak Salwa tuh semangat buat latihan gitu? Ya kurang lebih sama sih Kak, kita harus ingat untuk apa kita memulai sesuatu itu. Terus kita juga harus ingat orang-orang di luar sana itu lebih lagi latihannya daripada kita. Kalau kita nggak latihan hari ini kita bisa tertinggal gitu. Kita nggak boleh kalah sama orang. Iya, itu berarti guys, harus ingat tujuan awalnya. Kalian kalau misalnya dari awal tuh tujuannya pengen menang, kalian harus semangat latihan. Itu kalau misalnya kalian udah mulai males, oh nanti aku kalah, aku harus latihan lagi gitu. Itu kalau misalnya dari Kak Salwa. Oke, aku pengen tahu nih dari Kak Salwa dulu ya, momen apa sih yang bikin Kak Salwa tuh yang paling teringat, entah itu event atau kompetisi, yang mana sih yang paling diingat sama Kak Salwa gitu? Dan kenapa ingat momen itu gitu? Yang paling diingat sih yang kemarin ya Kak, yang PON Aceh kemarin. Kenapa tuh? Itu kan kita kan tim Kak, satu tim itu ada 3 orang. Jadi 3 orang itu dibagi ke 3 relay. Relay itu kayak sesi Kak. Oke. Jadi ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, beda jamnya. Aku itu kedapetan sesi 3 Kak, sesi terakhir. Iya. Jadi kunci dari dapat atau enggak medali itu pada saat itu tuh di aku. Aku bayangin betapa beratnya beban aku waktu itu. Makanya aku sampai hari ini sih cukup puas dengan bersyukur banget aku bisa. Karena berhasil ini ya, berhasil menjaga kepercayaan teman-teman ya, karena di akhir menjaga kan gitu. mental aku. Iya, soalnya kalau misalnya mereka udah mulai bagus semua, tiba-tiba kita di finishingnya malah itu kan jadi beban ya, beban buat kita sendiri. Tapi berhasil melaluinya dengan baik gitu ya. Itu nangis nggak sih waktu itu? Itu nangis Kak. Nangis. Parahnya waktu sebelum aku nembak itu, aku tuh lihat monitor. Di monitor itu Bangka Belitung itu udah juara 1 Kak. Oh iya, jadi waduh kayak tekanannya. Ini di aku nih, aku bisa nggak ya itu tetap medali emas nih. Waduh gimana, deg-degan parah Kak waktu itu. Jadi udah waktu setelah aku selesai nembak, aku lihat belakang kan pada nangis tuh Kak. Ini nangis kenapa ya? Kataku kan. Antara ini nangis gak juara menang, apa gimana? Iya, atau menang atau enggak ya? Langsung dipeluk. Tapi nggak bilang apa-apa gitu Kak. Apa Mbak? Aku kan manggil temanku, setim aku tuh Mbak. Kenapa Mbak? Gimana Mbak? Itu Sal katanya, Salwa kan manggil aku. Itu Sal kita dapat medali emas. Iya, perunggu katanya. Perunggu katanya. Wah alhamdulillah kataku. Karena itu kan aku beban banget Kak. Satu sesi aku itu orangnya lumayan sudah senior, sudah hebat-hebat kan. Jadi aku lumayan agak tertekan sih di situ ya. Tapi aku percaya sama kemampuan aku, sama pelatih aku yang udah melatih aku sih. Wah keren banget, itu mengharukan banget sih. Pasti kalau misalnya aku juga di posisi itu, kayaknya aku juga
nangis kali ya, tapi nggak di depan lah, kan cowok. Iya kali gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk Kak Atika sendiri apa sih momen yang paling diingat dan kenapa gitu? Kalau momen yang paling inget ya ini kejuaraan di PON juga untuk pertama kalinya. Iya. Oh, pertama kali ikut PON ya? Iya, untuk pertama kalinya dan mengikuti kejuaraan dunia juga untuk pertama kalinya. Dan ini merupakan mencetak sejarah bagi pencak silat di Bangka Belitung. Oh, berarti ini pertama kali di Bangka Belitung ya sampai ke internasional gitu. Wah, itu prestasi yang sangat luar biasa sekali sih. Ini sangatlah membanggakan gitu untuk Bangka Belitung tentunya gitu ya. Apalagi untuk Indonesia gitu kan. Itu nangis nggak sih? Kalau nangis ya pasti terharu. Pasti banget. Nangis ya? Iya. Ada yang meluk nggak waktu itu? Ada. Oh ada. Enggak, bukan mau nawarin, aku cuma nanya aja gitu. Maksudnya make sure ada yang meluk nggak gitu kan. Kalau misalnya nangis sendiri kasihan gitu loh maksudnya. Pasti pelatihnya meluk juga ya gitu. Iya. Pak Budi tuh. Kalau kebetulan pelatih saya yang bawa itu beda lagi. Oh beda lagi, iya. Kirain Pak Budi yang meluk, nggak apa-apa sih. Namanya pelatih kan ikut seneng juga kalau misalnya anaknya juara gitu kan. Oh iya gitu, itu jadi itu yang sangat mengharukan dari mereka. Nah itu tadi perkenalan kita dengan kedua narasumber cantik ini yang berprestasi juga dan membanggakan Indonesia. Kak Atika pernah, itu momen apa sih yang pernah coach tuh ngomong tapi kakak enggak, maksudnya baper nih gitu. Bapernya bukan jatuh cinta ya, bapernya lebih ke emosi kan sebenarnya gitu. Apa momen apa? Sebenarnya waktu kita lagi latihan, terus kayak lagi capek kan, pelatih ngomongnya kamu nggak benar-benar ngelakuin itu dengan sepenuhnya gitu. Padahal udah benar-benar. Gitu ya. Padahal kita udah capek banget ya. Iya. Ngoceh terus gitu ya. Ngoceh terus hop gitu kalau misalnya itu kan hop gitu kayak cuman nanti kita langsung smackdown gitu kan. Nggak mungkin. Tapi terus itu kayak mana? Kakak responnya tuh apa? Kalau responnya kita ya pasti pada waktu itu ya marah gitu. Tapi selesainya udah enggak lagi, hilang marah lagi. Tuh mukul? Oh enggak, kalau marah cuma diem aja. Marah cuma diem? Iya, lebih ke diem. Tapi tetap latihan? Tetap. Oh gitu, oke. Tapi habis itu maaf-maafan nggak sama pelatihnya? Iya, maaf-maafan juga, tapi dalam hati. Itu kayaknya lebih nggak maafan ya kayaknya. Emang perasaan pribadi aja tuh kayaknya. Oke, itu tadi yang nomor 2, yang nomor 3 nih, pertanyaan selanjutnya ya. Pernah atau tidak kesel sama lawan tapi tetap senyum di podium? Pernah nggak? Itu lawan kompetitor. Misalnya kalau misalnya nembak berarti lawannya gitu. Pernah nggak kesel sama lawan? Enggak. Nggak pernah juga? Kalau untuk saya sendiri setiap bertanding itu ketika di dalam pertandingan di gelanggang ya kita tetap fokus dengan tujuan kita. Iya, kalau untuk ngeredep musuh ya tetap musuh, tapi setelah pertandingan udah enggak. Di luar pertandingan itu tetap kawan ya, harus sportif ya tetap ya gitu ya. Jadi semuanya diselesaikan di dalam ring. Bukan ring sih, apa sih kalau misalnya pencak silat namanya apa? Gelanggang. Oh iya, semua diselesaikan di gelanggang. Nah itu emang harus itu. Kalau misalnya Kak Salwa sendiri misalnya kesel sama lawan pernah nggak? Yang tadinya ngincer bulet-buletan jadi kayak digeser, itu musuhnya. Nggak pernah sih Kak. Nggak pernah ya? Kan nembak itu kan dia fokus ke diri sendiri. Oh gitu, fokus ke diri sendiri? Iya, orang lain tuh dianggap nggak ada aja. Oh gitu? Iya. Jadi kayak udah gitu, ini dunia punya aku sendiri gitu? Iya, dan kita harus yakin kalau kita itu bisa. Kayak bukan hanya mereka aja. Bentar. Tapi tadi kan 60 peluru ya? Iya. Itu 60 peluru itu dinilai semuanya atau yang penting salah satunya kena tengah itu udah masuk? Semuanya. Gitu? Semuanya, dinilai semuanya? Iya. Jadi tiap tembakan itu masuk nilai semua gitu? Iya. Nggak cuma salah satu? Iya. Oh, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah atau tidak menang tapi nggak puas sama performa sendiri? Oh, pernah. Ini dari Kak Salwa dulu yang pernah nih. Kenapa? Di pas kapan? Dan kenapa nih? Kok nggak puas? Kayaknya sering ya Kak. Kan sering? Nggak sering juga sih kan, tapi kalau tanding itu misalnya hasilnya nggak sesuai yang aku inginkan atau saat nembak itu aku belum dia berhenti itu udah aku tembakin itu kan nyesel banget ya Kak. Makanya itu gimana pernah. Bin? Kalau misalnya belum berhenti
Ya kayak misalnya masih kan kita kan deg-degan Kak, kan senjata tuh ditaruh di sini. Jadi kan dia gerak-gerak gitu, dia masih gerak itu aku udah tembakin. Ya kan jadinya kan lari, meleset aduh gitu kan. Oh, itu jadi bikin gak puas dan tiap pertandingan kayak ngerasa kayaknya aku bisa lebih baik lagi deh gitu ya. Iya, itu juga baik sih Kak, kayak menurut aku biar kita makin meningkat. Oh gitu, jadi tetap introspeksi terus gitu ya. Kalau merasa puas terus kan kita bisa stuck di nanti stagnan ya gitu ya. Oke, itu dari Kak Salwa, dia beberapa kali ngerasain kayaknya aku harusnya bisa lebih baik lagi dari ini, harusnya bisa lebih baik lagi dari ini gitu. Kalau Kak Atika sendiri nggak pernah, berarti selama main tuh kayak udah ngerasa mengeluarkan potensi terbaiknya gitu ya? Iya. Oh, karena gitu. selama latihan itu kita udah mati-matian untuk berjuang demi tujuan kita. Kalau apapun itu hasilnya 1, 2, 3 itu ya itu. Udah langsung terima aja. Oh gitu, jadi kayak apa kepercayaan dirinya untuk aku udah ngeluarin seluruh potensiku di pertandingan itu gitu ya. Jadi kayak itu makanya dia nggak pernah ngerasa dia tuh nggak puas sama performa yang udah dilakuinnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pernah atau tidak nih kalau misalnya dapat tawaran, kalau ada tawaran syuting iklan atau film, pilih jadi atlet atau artis. Nah kalau misalnya pernah, aku anggap jadi atlet. Kalau nggak pernah, aku anggap jadi artis ya. Ini pertanyaannya, kalau disuruh syuting iklan film, pilih jadi atlet atau jadi artis? Pernah semua, jadi ini pilih jadi atlet semua. Kenapa? Dari Kak Salwa dulu, kenapa? Kenapa pilih jadi atlet nggak jadi artis? Aku nggak tertarik jadi artis Kak. Kenapa tuh? Aku lumayan nggak pede di depan banyak orang sebenarnya. Oh gitu, jadi nggak pede. Jadi nembak, kalau nembak itu nggak di depan banyak orang, di belakangnya? Iya, orang penonton di belakang. Oh iya, jadi kalau misalnya, tapi kalau nembak nggak bikin gemeter gitu, maksudnya di depan nembak itu nggak masalah Enggak, kalau udah nembak itu, kalau udah berdiri, udah mau nembak itu udah nggak terlalu pedulin orang sih Kak. Oh gitu, jadi kayak, ya itu tadi ya, kalau misalnya udah nembak jadi kayak Ya, dirinya udah sendiri fokus, ya? iya. Udah fokus banget ya gitu. Oh gitu, makanya pilihnya jadi atlet, karena di depan banyak orang tuh kalau jadi artis kayak kurang pede ya gitu, kayak kurang percaya diri kalau depan banyak orang. Kalau Kak Atika sendiri, kenapa pilih jadi atlet? Ya karena memang hobinya. Karena emang hobinya. Iya. Nanti jadi artis? Nggak tertarik. Nggak tertarik ya? Iya. Nggak tertarik. Oh iya, jadi ini ya, mereka lebih pilih jadi atlet. Mungkin karena atlet lah yang bikin nama kalian tuh besar gitu ya. Karena kalian besar dari atlet itu, jadi kayak kalian tetap menjaga identitas itu ya, kalian sebagai atlet ya. Ini keren banget, mereka tetap namanya nggak lupa diri lah gitu, nggak lupa sama tanah. Mereka milih jadi atlet. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Pernah atau tidak latihan pagi-pagi banget? Kalau misalnya suruh milih nih, pilih latihan pagi-pagi banget atau malam-malam banget? Kalau pernah berarti pagi-pagi banget, kalau tidak pernah malam-malam banget. Kalau suruh milih pagi-pagi banget atau malam-malam banget? Malam-malam bangetnya itu ya abis isya, kalau pagi-pagi banget abis subuhan gitu misalnya. Pilih mana? Pagi-pagi banget ya? Iya. Kenapa? Ntar, kalau misalnya aku nebak ya, nanti nggak tahu salah apa bener. Kayaknya kalau aku nebak, kalau malam-malam mereka pengen main sosmed pasti kan? Enggak ya, pengen teleponan gitu. Coba aku tanya dulu, dari Kak Atika deh sekarang. Kenapa pagi-pagi banget? Kalau pagi kan memang udah jadwal kita untuk beraktivitas ya. Kalau malam itu waktunya untuk istirahat. Oh gitu, jadi karena malam buat istirahat gitu ya alasannya, bukan karena malam mau teleponan kayak. Oke, kalau misalnya Kak Salwa gimana? Aku sama sih Kak. Sama, Iya. karena malam buat istirahat. Iya, pagi-pagi kan masih semangat, masih fresh, masih energinya masih full. Kalau malam kan udah lemes banget. Oh iya, fokusnya juga jadi Iya. kebagi ya kalau misalnya malam ya. Iya. Banyak chat masuk. Oh, enggak. Oke, itu tadi kita udah mengenal lebih dalam sama Kak Atika dan Kak Salwa, lebih dekat lagi nih pastinya. Iya, seru banget lagi tadi game sama mereka ini, kita jadi mengenal lebih dekat nih sama Kak Atika dan Kak Salwa. Nah, oke, sebelum kita tutup, mungkin boleh ya Dimas dengar harapan kalian untuk mungkin cabang olahraga kalian, atau mungkin untuk negara ini ataupun untuk Bangka Belitung. Terserah. Dari Kak Atika mungkin harapan-harapan ke depannya. Kalau untuk harapan ke depannya, semoga pemerintah lebih memperhatikan atletnya lagi ya. Oh iya tuh, benar banget. Lebih Pemerintah harus menghargai memperhatikan. prestasi-prestasi atletnya di kancah nasional maupun internasional. Nah itu kalau misalnya dari Kak Atika ya, berarti itu kita kita harus mengapresiasi karena mereka udah membanggakan nggak hanya nama Bangka Belitung, tapi juga nama Indonesia di kancah internasional. Jadi
Jadi kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya sama atlet kita ini, karena pahlawan yang sekarang itu nggak harus mengangkat senjata gitu. Walaupun sebenarnya Kak Salwa mengangkat senjata ya, tapi nggak dalam artian kita perang, tapi kita harus berprestasi gitu. Jadi kita harus berikan apresiasi ke atlet-atlet kita ini gitu. Kalau dari Kak Salwa sendiri? Kurang lebih sama sih Kak, untuk pemerintah melalui KONI ya, untuk perhatiannya kepada atlet itu sedari dini dan tidak membeda-bedakan atletnya, kan semua atlet juga berjuang dengan berdarah-darah ya. Jangan nggak dianggap berprestasi gitu, semuanya berprestasi. Betul. Dan juga untuk menembak sendiri, semoga menembak ini bisa dikenal lebih luas lagi Kak. Kan orang mungkin banyak yang belum masih tahu awam ya, menembak itu. Padahal menembak itu seru banget loh guys. Iya, tapi kalau misalnya ditolak, iya nggak seru. Tapi bukan nembak itu ya guys ya, gitu. Maksudnya nembak tadi, cabang olahraga nembak, itu seru kalau misalnya di itu ya gitu. Ya. Jadi jangan takut, walaupun kalian nggak punya alat, kalau misalnya kalian udah ketemu pelatih, pasti nanti dipinjemin juga kok di alatnya gitu ya, dipinjemin juga kan gitu ya. Kakak sendiri beli nggak sih alatnya sebenarnya? Itu aset pelatih sih Aset Kak. pelatih ya? Tuh kan, jadi jangan takut. Yang penting mulai aja, yang penting kenal sama orangnya, kalian fokus, pingin latihan menembak, itu nanti pasti kalian ada jalannya gitu, jangan takut lebih dulu. Tapi kalau misalnya untuk harapan untuk anak-anak bangsa, yang anak-anak muda zaman sekarang nih, kira-kira ada nggak harapan untuk anak-anak muda zaman sekarang dari Kak Salwa dulu? Untuk anak-anak muda, semangat terus, dicoba aja semua hal-hal yang mungkin mau dicoba. Kan kita kan nggak pernah tahu kalau kita belum mencoba itu kita ada di mana Passionnya iya gitu ya? passionnya itu. Semua jadi- orang yang hebat kan juga pasti pernah jatuh juga, jadi jangan pernah nyerah. Tuh, jadi jangan pernah takut mencoba, karena kalau misalnya kita nggak nyoba, ya kita nggak akan pernah tahu kalau ternyata kita tuh punya kemampuan di situ gitu ya. Oke, kalau dari Kak Atika, Kak Atika untuk anak-anak muda itu ada nggak pesan-pesannya untuk anak-anak muda ini? Untuk anak-anak muda, semangat untuk berproses Semangat untuk berproses dan ya? jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah ya. Nah tuh, jadi semangat terus untuk berproses. Kalau misalnya jatuh sekali, naiknya 2 kali gitu ya. Jangan sampai jatuh sekali terusan nggak mau lagi gitu kan. Jangan sampai, karena kalau misalnya kalian menyerah, ya udah sampai situ aja gitu prestasinya gitu. Itu dari Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Salwa dan Kak Atika. Semoga sukses terus ke depannya dan semoga terus makin sukses dan makin terbang lagi ke langit dan membanggakan Indonesia tentunya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita RRI Sungai Liat, dan jangan lupa follow Instagram kita, TikTok, dan Facebook @RRI Sungai Liat. Sampai jumpa kembali di podcast Bercakap Babel, tempat kita bercerita dan diskusi tentang Bangka Belitung. Dadah!